Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar matematika tentang hubungan antar garis. Belajar matematika tentang hubungan antar garis. Sebelum kita masuk hubungan antar garis, kita pahami dulu apa itu garis atau pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi seperti ini, dia rapi, tambah rapet, semakin rapet, jadi berbentuklah garis. Ini kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Macam-macam garis. Garis ada 3 macam, yaitu garis lurus, garis sinar garis, dan segmen garis atau ruas garis. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak beraturan di kedua ujungnya, seperti garis AB. Bisa kita panjangkan sampai tak terhingga ke arah A dan bisa kita panjangkan sampai tidak terhingga ke arah B. 2 sinar garis adalah garis yang diawali oleh satu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga. Diawali oleh satu titik seperti garis AB. Diawali oleh satu titik, dari titik sampai satu arah tak terhingga. Kita panjangkan sampai ke B bisa, cuman kita batasi dengan tanda panah. Segmen garis, yang ketiga segmen garis. Segmen garis, tunggu bentar ya. Segmen garis adalah garis seperti garis AB, garis atau ruas. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Seperti garis AB, dibatasi oleh 2 titik. Ini simbol segmen garis, simbol sinar garis, dan ini simbol garis lurus. Selain garis lurus, sinar garis, dan segmen garis, ada juga garis vertikal dan garis horizontal. Contoh garis vertikal yaitu garis P dan Q. Contoh garis horizontal, garis X dan Y. Selain garis vertikal ada juga garis tegak. Garis vertikal adalah garis tegak dan garis horizontal adalah garis mendatar. Garis vertikal adalah garis tegak dan garis horizontal adalah garis mendatar. Hubungan antar garis. A. Garis sejajar. Garis sejajar adalah garis-garis yang terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya garis Q dan garis P. Kita panjangkan ke arah P, tidak akan pernah berpotongan dengan arah Q. Ini garis sejajar, tidak akan pernah berpotongan. Sifat-sifat garis sejajar: melalui satu titik di luar satu garis. Contoh, melalui satu titik M dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis N. Waalaikumsalam. Jika satu garis memotong satu dari garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Contoh, tunggu bentar ya. Jika garis N tegak lurus dengan garis M, maka garis P memotong garis M, maka garis P juga akan memotong garis N. Itu sifat-sifat garis sejajar. Tunggu dulu, duduk situ. 3. Sifat garis sejajar. Jika satu garis sejajar dengan 2 garis yang lain, maka jika suatu garis sejajar dengan 2 garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar dengan yang lainnya, sejajar nih seperti ini. 2 garis sejajar. B. Garis berpotongan. Garis berpotongan adalah 2 garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contoh, garis M dan garis N berpotongan di titik O, maka O ini titik potong, membentuk sudut dia jadi. Jika garis berpotongan dia akan membentuk sudut. Nanti kita belajar di sudut untuk materi yang akan datang. 2 garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila
Garis tersebut terletak pada satu bidang datar membentuk sudut 90 derajat. Contohnya garis K dan L. Kita bisa mengukur sudut ini dengan busur derajat. Kalau berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Untuk membuktikan kita ambil busur. Yang ketiga, garis berimpit. Garis berimpit ini seperti jarum jam ketika menunjukkan pukul 12, maka jarum panjang dan jarum pendeknya saling berimpit. Ya, itu contoh garis berimpit. Jadi, garis berimpit memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Contohnya ini. Garis M dan N merupakan 2 garis yang berimpit. Sekarang kita belajar sudut. Sudut terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nih, 2 garis sejajar, garis 2 garis 1, garis 2 dipotong oleh garis vertikal. Maka terjadi sudut. Sudut-sudut sehadap sama besar. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Sudut-sudut bertolak belakang sama besar. Yang mana sudut sehadap? Sudut sehadap yaitu sudut 1. Ini kita namakan sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Sudut sehadap yang mana? Sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sedangkan sudut-sudut berseberangan yang mana? Sudut 3 berseberangan dengan sudut 5. Sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Sudut luar berseberangan. Sudut 1 berseberang, sudut luar, sudut 1, sudut luar berseberangan dengan sudut 7. Sama-sama luar tapi berseberangan. 2 dan 8. Sudut dalam bertolak belakang. 1, sudut 1 dan sudut 3, sudut 2 dan sudut 4 bertolak belakang. Ini bisa dibaca di buku. Sudut 5 dan sudut 7, sudut 6 dan sudut 8. Ini tentang sudut. Kalau untuk mengukur sudut kita bisa menggunakan busur derajat. Untuk lebih jelasnya nanti kita buat video untuk mengukur sudut.